Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan Blood Hunt. Ini adalah bagian yang keempat. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Black Panther Blood Hunt isu 3, T'Challa telah melaksanakan tugas dari Blade, yaitu mengatur pemindahan kuil kuno Atlantis memakai teknologi teleportasi Impossible City. Proses pemindahan ini juga menimbulkan pusaran air yang membuat T'Challa tak sadarkan diri. Begitu terbangun, T'Challa melihat di depannya sudah ada Dewi Bas dan Anuket. Rupanya Anuket telah menyelamatkan T'Challa dari kedalaman Samudra Hindia dan membawanya ke Wakanda. Kini Bas memberitahukan bahwa T'Challa harus berjuang. Agar bisa melaksanakan perjuangan tersebut, T'Challa diberikan sesuatu oleh Bas, yaitu Heart Shape Herb. Berkat mengkonsumsi tanaman ini, sedikit demi sedikit kondisi vampir T'Challa dibalikkan menjadi manusia lagi. Dia pun terbebas dari kendali Blade. Dalam komik Midnight Suns Blood Hunt isu 1-3, ada tim Midnight Suns yang terdiri atas Johnny Blaze, Danny Ketch alias Ghost Rider, dan Victoria Montesi. Awalnya mereka ingin mendatangi Blade untuk mencari tahu kenapa dia berbuat jahat. Walaupun begitu, mereka terpaksa membatalkan niat tersebut sebab harus berfokus pada masalah lainnya. Di sebuah rumah sakit di kota Chicago, ada iblis yang menebar teror. Maka Midnight Suns bekerja sama demi mengalahkan iblis tersebut. Dalam komik Strange Academy Blood Hunt isu 2 dan 3, para murid akhirnya mengetahui bahwa Pia sebenarnya merupakan seorang vampir. Fakta ini jelas membuat mereka terkejut. Selain itu, niat mereka juga berubah. Sekarang mereka tidak ingin Montesi formula diaktifkan karena mereka tidak mau Pia ikut mati. Para murid pun akan berusaha mencegah Darkhold didapatkan oleh Dr. Strange. Namun mereka ternyata harus melakukan pencarian lagi, sebab Darkhold melarikan diri ketika mereka tadi sedang terkejut. Sambil mencari, para murid juga menjalani pertarungan melawan para vampir yang menyerang orang-orang. Ujung-ujungnya para murid berhasil menemukan Darkhold lagi. Kali ini terjadi pembicaraan di mana Darkhold mengaku merasa harus menghentikan bencana vampir. Jadi dia akan memanfaatkan kekuatannya sendiri untuk mematikan semua vampir. Niat tersebut langsung ditentang oleh para murid. Di tengah pembicaraan ini, mereka didatangi oleh Agatha Harkness yang memang sedang mencari Darkhold juga. Ini membuat Darkhold marah sebab Agatha memang ingin memanfaatkan kekuatannya demi kepentingan pribadi. Karena itu, Darkhold memutuskan melarikan diri lagi. Hilangnya Darkhold membuat para murid putus asa. Saat itu, tiba-tiba mereka ditemui oleh Dr. Doom yang menawarkan para murid untuk ikut serta dalam proses menyelesaikan bencana vampir. Doom berjanji solusi darinya tidak akan mematikan semua vampir, tidak seperti Montesi formula. Ketika masih memikirkan tawaran Doom, para murid menyadari masalah lainnya. Rupanya Darkhold tadi menghilang sambil membawa Pia. Maka para murid harus berfokus mencari Pia terlebih dulu sebelum terlibat bersama Doom. Pia sendiri dibawa oleh Darkhold menuju sebuah arena pertarungan berisi banyak sekali monster. Untungnya Pia membawa ponsel sehingga dia bisa menghubungi teman-temannya. Di arena, Pia diharuskan menghadapi para monster untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai vampir memang layak tetap hidup. Meskipun begitu, keadaan berubah dengan kedatangan Agatha Harkness. Dengan serangan sihirnya, Agatha sempat membuat Darkhold kehilangan kekuatan untuk sementara. Karena menjadi tidak berdaya, sikap Darkhold pun berubah. Dia menyadari niatnya mematikan semua vampir bukanlah sesuatu yang baik. Perubahan sikap ini membuat konflik antara dirinya dan Pia berakhir. Bahkan Pia meminjamkan Tito Pepping untuk melindungi Darkhold. Pia bersedia menolong Darkhold sebab Agatha tidak akan ragu membunuh Pia demi mendapatkan Darkhold. Saat itu situasi menjadi semakin gawat bagi Darkhold dan Pia. Rupanya Agatha telah menciptakan banyak tiruan dirinya. Ini membuat Darkhold dan Pia kewalahan. Untungnya muncul bantuan, yaitu para murid lainnya yang
telah tiba. Dengan demikian terjadilah baku hantam antara Darkhold bersama para murid melawan Agatha dan para tiruannya. Ujung-ujungnya Darkhold berhasil menjatuhkan Agatha dan memindahkannya. Karena Darkhold tidak lagi punya niat mengaktifkan Montesi Formula, para murid pun berdamai dengannya. Bahkan mereka menawarkannya menjadi murid juga di Strange Academy. Dengan tuntasnya masalah Darkhold, para murid hendak terlibat dalam solusi yang ditawarkan Dr. Doom. Sebelumnya, Doom memberi mereka sebuah koin sihir. Kini dengan menggunakan koin tersebut terciptalah sebuah portal yang membawa mereka pada Doom. Dalam komik Spider-Man Miles Morales volume 2 isu 21, Miles Morales bersama Dracula mencari Brielle Brooks yang melarikan diri dari Sanctum Sanctorum. Sebenarnya mereka sempat menemukan Brielle, tetapi mereka justru menjadi lengah sehingga Brielle mampu kabur lagi. Di tengah pencarian di Brooklyn, Miles memilih berhenti membantu Dracula. Ketika melihat keadaan di sekitarnya, Miles langsung menyadari orang-orang sedang membutuhkan bantuan. Maka dia memutuskan meninggalkan Dracula dan menolong para warga yang sedang terancam vampir. Dalam komik Dracula Blood Hunt isu 2, Brielle Brooks sedang berlari di tengah kota sambil meneteskan air mata. Dia masih tidak sanggup menanggung beban membunuh ayahnya sendiri. Dia yakin para hero pasti keliru atau berbohong tentang tugas tersebut. Di tengah pelarian ini, Brielle disergap oleh beberapa vampir. Dengan sigap, dia menyerang para vampir tersebut. Dalam aksi ini, dia juga dibantu oleh seorang hero lainnya, yaitu Daredevil. Gerakan Matt Murdock dalam mengalahkan para vampir membuat Brielle terkesima. Setelah para vampir berhasil diatasi, Brielle sempat bersikap waspada, sebab dia mengira Matt datang untuk memaksanya membunuh ayahnya. Namun Matt tidak tahu menahu apa maksud Brielle. Di tengah ketegangan ini, Brielle terjatuh lemas sebab kekurangan darah. Brielle selalu membawa pil berisi serum pengganti darah. Maka Matt membantunya mengkonsumsi pil tersebut. Berkat pil itu, Brielle memang pingsan tapi tidak terlalu lama. Begitu terbangun, dia sudah dibawa oleh Matt ke atap suatu gedung. Di sana, Brielle berbicara panjang lebar kepada Matt. Dia menceritakan segalanya termasuk tugas membunuh Blade. Brielle mengaku tidak mau melaksanakan tugas itu. Tentang hal tersebut, Matt berpendapat bahwa Blade pasti tidak ingin menjadi orang jahat. Kalau Brielle membiarkan segalanya tetap begini, maka dia membiarkan Blade tetap menjadi jahat. Ini artinya Brielle melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan ayahnya. Kini Matt mengaku tidak ingin memaksa Brielle, tapi yang jelas berlari kabur tidak akan menyelesaikan masalah. Sambil memeluk Brielle, Matt mengaku dulunya dia pernah berbuat jahat akibat terkena pengaruh makhluk lain. Para hero mengalahkannya sampai dia kembali seperti sedia kala. Matt bersyukur mereka melakukan tindakan tersebut dan tidak membiarkannya tetap jahat. Menurutnya, tindakan para hero itu merupakan tanda kasih sayang. Di tengah suasana haru ini, Matt dan Brielle bisa merasakan ada yang datang. Ternyata sosok yang tiba adalah Dracula yang mengajak Brielle pergi untuk melaksanakan tugasnya. Kehadirannya membuat Matt waspada. Matt yakin Dracula pasti bukanlah makhluk yang baik, jadi dia tidak mau Brielle pergi bersama Dracula. Dengan demikian, baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Matt berkali-kali menyerang Dracula, namun dengan gampangnya Dracula mengalahkannya. Karena tidak mau Matt dibunuh, Brielle pun bersedia pergi bersama Dracula. Matt sempat memprotes, tapi Brielle mengingatkan bahwa Matt harus tetap hidup untuk terus berjuang melawan para vampir lainnya. Brielle kemudian berjalan bersama Dracula. Dia juga mengirimkan pesan suara kepada ibunya yang bernama Saffron Calder. Sambil menangis, Brielle mengungkapkan bahwa dirinya diberikan pilihan yang amat sulit oleh para hero. Brielle tidak menceritakan tentang tugas mengalahkan ayahnya, namun dia mengaku merasa malu sebab tidak sanggup menjadi seorang hero. Brielle lalu berhenti berbicara sebab ada bahaya. Dirinya dan Dracula dikepung banyak vampir. Ketika mereka bersiap bertarung, terjadi sesuatu yang lebih buruk. Brielle mendadak terkena suatu serangan dan terjatuh pingsan. Kemudian sang penyerang muncul di hadapannya. Ternyata dia adalah Blade yang hadir dalam wujud non-fisik. Dalam komik Blood Hunt isu 4, Clea bersama wujud astral Dr. Strange berangkat ke negara Latveria dan mendatangi Dr. Doom. Dalam video Blood Hunt bagian ketiga,
ketiga, sudah disebutkan bahwa Strange akan meminta bantuan orang lain untuk memulihkan langit. Ternyata orang yang dimaksud Strange adalah Doom. Sementara itu di Temple of the First Blasphemy yang sudah turun ke kota New York, Blade berjalan keluar dari Impossible City melalui portal dengan diiringi Black Coven dan T'Challa yang telah kembali dari Wakanda. Saat itu Blade mengaku dirinya sudah ada ketika kuil tersebut pertama kali dibangun. T'Challa pun menyadari Blade sesungguhnya bukanlah Blade. Maka Blade menjawab itu memang benar. Dirinya bukanlah Blade, melainkan sosok yang lebih hebat dan akan menjadi semakin hebat lagi. Ribuan tahun yang lalu dia memulai sesuatu yang akan segera diselesaikan. Tahapan akhir itu akan dilaksanakan melalui ritual di mana dia terlahir kembali dalam peti kayu yang dialiri banyak sekali darah. Setelah mendengar semua ini, T'Challa dengan lantang bertanya dia sebenarnya siapa. Kemudian terungkaplah bahwa sekarang tubuh Blade sesungguhnya sedang dirasuki oleh Varney, yaitu vampir pertama. Dalam komik Dracula Blood Hunt isu 3, Dracula sedang melawan para vampir. Segala vampir ini bukanlah lawan yang sulit bagi Dracula. Dengan mudahnya dia membantai mereka semua. Meskipun begitu, Varney ternyata sudah menyiapkan kejutan bagi Dracula. Para mayat vampir yang dibantai Dracula kemudian bergerak dan menyatu menjadi beberapa monster yang mengerikan. Dracula pun harus menjalani pertarungan lagi. Berbeda dari para vampir ketika masih hidup, monster-monster ini jauh lebih kuat sehingga Dracula mengalami baku hantam yang tidak mudah. Walaupun begitu, Dracula tidak mau menyerah begitu saja. Dia terus berjuang sampai berhasil membunuh semua monster tersebut. Sementara itu Brielle yang tidak sadarkan diri kini mengalami mimpi yang diatur oleh Varney. Dalam mimpi ini Brielle memasuki sekolahnya dan bertemu Varney yang memakai wujud Blade. Brielle dipengaruhi oleh Varney agar bersedia bergabung di pihaknya. Dalam manipulasi ini Varney mendorong Brielle untuk menyerang kawan-kawannya sendiri yang bernama Jaden dan Rebecca. Varney juga memberikan ancaman apabila Brielle tidak bergabung dengannya maka semua orang yang dia sayangi akan mati. Walaupun pikirannya diberi pengaruh seperti ini, Brielle tidak terjatuh dalam kemauan Varney. Dia menegaskan bahwa dirinya menyayangi Blade, jadi dia tidak akan membiarkan ayahnya itu terus menjadi jahat. Penolakan ini membuat Varney murka, bahkan dia menampilkan wujud aslinya. Sambil merasa terkejut, Brielle akhirnya menyadari bahwa Blade sedang dikendalikan Varney. Tekad Brielle yang kuat akhirnya membuat ilusi yang dibuat Varney mulai hancur berkeping-keping. Maka Brielle pun mulai berlari. Dalam komik Blood Hunt isu 4 di Latveria, fakta tentang Varney yang mengendalikan tubuh Blade diceritakan pula oleh Dr. Doom kepada Dr. Strange dan Clea. Doom bilang tubuh Blade menjadikannya wadah yang ideal bagi Varney. Berikutnya Strange membahas tentang negara Doom yang aman dari vampir. Doom pun mengaku memang sudah memperkirakan bencana semacam ini, jadi dia telah menyiapkan pertahanan tertentu. Setelah itu Strange menyebutkan tujuan kedatangannya, yaitu meminta bantuan Doom menghilangkan energi Dark Force yang menutupi langit. Seperti serbuan vampir, Doom juga mengaku sudah punya persiapan untuk itu, sebab dia telah memperkirakan masalah Dark Force akan terjadi. Untuk memulai solusinya dibutuhkan kumpulan penyihir. Begitu mendengarnya, Strange bilang bisa menghubungi para penyihir yang dia kenal. Namun ternyata itu tidak perlu, sebab Doom sudah mengumpulkan orang-orang tersebut. Kepada Strange, Doom memperlihatkan para murid Strange Academy. Setelah itu Doom mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebelum Doom bisa memulai ritualnya, ada satu lagi yang harus dia dapatkan, yaitu posisi Sorcerer Supreme. Tanpa menjadi Sorcerer Supreme, Doom tidak bisa memberikan bantuan. Strange pun hanya bisa terdiam mendengar persyaratan ini. Di Asgard ada Tigra, Hunter's Moon beserta satu orang lainnya. Mereka dipindahkan ke sana oleh Clea. Kini mereka semua mengendap-endap agar tidak dipergoki oleh Asgardian. Dengan dipandu Hunter's Moon, mereka tiba di suatu penjara. Untungnya tidak ada penjaga di sana. Tawanan yang sedang terkurung di dalam penjara itu adalah Khonshu, sang dewa bulan. Dulu Khonshu pernah berupaya menguasai bumi. Meskipun sempat mencapai keberhasilan sebentar, ujung-ujungnya Khonshu dikalahkan lalu dikurung di Asgard. Kalau kalian ingin tahu ceritanya, silahkan tonton video kami yang berjudul Age of Khonshu. Kini Hunter's Moon memberitahu Khonshu bahwa sang dewa akan dibebaskan. Hunter's Moon sendiri memang merupakan avatar Khonshu.
Khonshu. Dia bisa menemukan penjara itu karena merasakan panggilan Khonshu. Begitu mendengarnya, Khonshu bilang Hunter's Moon sangatlah baik. Meskipun begitu, Khonshu mengingatkan bahwa dirinya maupun Hunter's Moon tidak punya kekuatan untuk mendobrak pintu penjara. Hunter's Moon mengakui itu memang benar. Karena itulah dia telah membawa seseorang untuk membebaskan Khonshu. Ternyata orang yang dimaksud adalah Wrecker yang bersenjatakan linggis sakti. Wrecker dan linggisnya sangat kuat berkat sihir dari ahli mistis Asgardian bernama Karnilla. Sekarang Wrecker pun mulai menggunakan linggisnya. Dalam komik Vengeance of the Moon Knight volume 2 isu 7, Wrecker berhasil mematahkan rantai yang menahan pintu penjara. Dengan demikian Khonshu pun membebaskan diri. Dia tentu merasa amat senang sebab bisa mempergunakan kekuatannya lagi. Tanpa menunggu lama, Khonshu memindahkan dirinya bersama Hunter's Moon, Tigra, dan Wrecker dari Asgard menuju dimensi kekuasaannya. Di sana Tigra meminta sesuatu pada Khonshu, yaitu menghidupkan kembali Moon Knight alias Mark Spector. Sebelumnya, Mark memang tewas dalam suatu ledakan. Tigra ingin Mark hidup lagi karena Mark adalah kekasihnya. Meskipun begitu, Khonshu tidak langsung menjawab Tigra, melainkan justru menunjukkan hal lainnya, yaitu banyak sekali prajurit yang telah dikumpulkan. Para prajurit ini adalah semua orang yang pernah menjadi avatar Khonshu dan telah mati. Khonshu berniat mengerahkan pasukan avatar ini untuk menyerang para vampir. Khonshu memang tidak senang dengan situasi yang terjadi di bumi sekarang, sebab bulan dihalangi oleh energi Dark Force. Karena itulah dia ingin para vampir dikalahkan. Pasukan avatar Khonshu sangat cocok menghadapi vampir. Para avatar ini tidak lagi memiliki darah sehingga tidak bisa diubah, tidak memiliki kehidupan sehingga tidak bisa dibunuh, serta tidak memiliki rasa takut. Selain itu, mereka mempergunakan persenjataan yang terbuat dari perak yang membuat vampir merasa kesakitan. Karena diabaikan, Tigra menjadi kesal dan berusaha mendesak Khonshu. Tigra mengingatkan bahwa dirinya ikut membantu membebaskan Khonshu. Dengan merasa sedih, Tigra bertanya apakah Mark Spector sudah menjadi bagaikan zombie seperti para avatar Khonshu lainnya yang telah mati. Untungnya Khonshu mengungkapkan bahwa itu tidak benar. Sesuai perkataan Khonshu, Mark kini datang menuruni tangga dengan disambut oleh pasukan avatar. Begitu saling melihat satu sama lain, Mark dan Tigra langsung berlari. Sampai akhirnya mereka berdua berpelukan dan berciuman sambil meneteskan air mata. Setelah itu, Mark diberi tugas oleh Khonshu untuk memimpin satu kelompok avatar dengan tujuan mengalahkan para vampir di kota New York. Saat itu sebenarnya Tigra ingin ikut bersama Mark. Meskipun begitu, Khonshu mengumumkan bahwa Tigra dan Hunter's Moon diberi tugas memimpin kelompok-kelompok avatar yang berbeda di lokasi-lokasi yang berbeda pula, sebab para vampir memang ada di banyak tempat. Pada akhirnya, dengan dipimpin para hero, berbagai kelompok avatar Khonshu memasuki portal-portal menuju bumi untuk menjalani pertempuran menghadapi para vampir. Blood Hunt akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.